I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang gerak benda bagian kedua. Dengan judul materi adalah Hukum Newton tentang gerak. Adapun isi materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, gaya dan hukum Newton tentang gerak, kemudian penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Gaya dan hukum Newton tentang gerak. Gaya serta pengaruhnya. Suatu gaya dapat mempengaruhi sebuah benda baik gerak maupun bentuknya kalau keduanya bersentuhan. Contoh, ketika orang mendorong mobil atau mendorong sepeda, maka itu disebut sebagai gaya dorong. Dan itu disebut sebagai gaya sentuh karena terjadi sentuhan antara pemberi gaya kepada benda yang dikenai gaya. Gaya-gaya seperti itu dinamakan gaya sentuh. Ya, jadi kalau gaya ada sentuhan dengan benda yang dikenai gaya, maka itu disebut sebagai gaya sentuh. Kemudian, ada juga yang namanya gaya tak sentuh, yaitu gaya yang dapat bekerja pada sebuah benda tanpa harus mengalami sentuhan. Contohnya adalah gaya gravitasi bumi. Untuk mengukur gaya tarik bumi terhadap suatu benda dapat dilakukan dengan cara menggantungkan benda tersebut pada neraca pegas. Besarnya gaya ditunjukkan oleh skala neraca pegas yang dinyatakan dalam satuan Newton, atau disingkat N besar ya, Newton atau disingkat N besar. Selain mempunyai besar, gaya juga mempunyai arah. Sehingga karena mempunyai arah, maka gaya disebut sebagai besaran vektor. Nah, ini contohnya ya. Karena mempunyai arah, suatu gaya dapat digambarkan sebagai garis berarah atau anak panah yang dikenal dengan diagram vektor. Panjang garis menunjukkan besar gaya, sedangkan arahnya menunjukkan arah gaya. Gaya dilambangkan dengan huruf F besar. Perpaduan gaya disebut dengan resultan. Jika arahnya searah, maka resultannya ditambah. Ya. Sedangkan jika arahnya berlawanan, maka resultannya ditambah, tetapi salah satu arahnya diberi tanda negatif. Ya, ditambah, tapi salah satu arahnya diberi tanda negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Hukum Newton tentang gerak. Benda dapat bergerak atau mengalami perubahan gerak karena ada gaya yang mengenainya. Ilmu yang mempelajari gerak benda dengan memperhatikan atau memperhitungkan penyebabnya disebut dengan dinamika. Ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya disebut kinematika. Dasar dinamika gerak adalah hukum Newton. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa setiap benda itu akan selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya dari luar yang mengubahnya atau mempengaruhinya. Jadi pada hukum pertama ini dikatakan bahwa suatu benda itu akan selamanya bergerak terus atau juga akan selamanya diam kecuali jika ada gaya yang berlaku kepada benda tersebut. Contoh misalnya, ketika kalian naik motor, ya, ketika kalian mengendari motor atau dibonceng, saat si pembonceng itu ngebut, otomatis tubuh kalian juga akan mengikuti arah ngebutnya, yaitu ke arah depan. Tetapi tiba-tiba ketika
ketika motor tersebut direm, maka kalian akan terhentak ke depan. Badan kalian akan tetap bergerak ke depan sehingga mungkin kepala kalian atau tubuh kalian akan menghantam atau menyenggol orang yang ada di depan kalian yang sedang mengendalikan motor tersebut. Ini artinya kalian pada waktu itu akan selalu mempertahankan posisi mengarah ke depan. Ini terbukti ketika motor direm, tubuh kalian sepersekian detik akan mengikuti arah kendaraan, padahal kendaraan sudah berhenti ya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Next. Hukum Newton kedua. Percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga rumusnya adalah A sama dengan sigma F atau total gaya dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan A percepatan meter per sekon pangkat 2, M massa benda, sigma F atau resultan gaya sama dengan resultan gaya satuannya Newton. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar gaya yang dialami oleh benda, maka percepatannya akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin besar massa yang dimiliki oleh benda, maka percepatan benda tersebut akan kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ketiga ini biasa dikenal dengan nama hukum aksi-reaksi. Contoh soal. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Hitunglah besar gaya benda. Diketahui massanya adalah 100 kg, percepatannya 9,8. Yang ditanya adalah gayanya. Jawab, F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan 100 kg dikali 9,8, sehingga mendapatkan hasil 980 Newton. Cukup mudah bukan? Nah. Oke, sekarang kita dicatat ya. Oke, next. Sekarang kita ke berat benda. Kemiringan garis tersebut merupakan hasil bagi antara berat benda, W, dengan massa benda atau M. Kemiringan tersebut besarnya tetap untuk tempat yang sama, yang dinamakan besaran percepatan gravitasi bumi dan diberi simbol G. Sehingga menjadi G sama dengan W dibagi M, atau G sama dengan berat dibagi dengan M. Atau ditulis dengan rumus W sama dengan M dikali G. W itu adalah berat benda satuannya Newton, M adalah massa benda satuannya kilogram, sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi atau meter per sekon pangkat 2. Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya, apa sih bedanya berat dengan massa? Oke. Apa sih bedanya berat dengan massa? Berat itu adalah besaran yang didapatkan dari perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Sedangkan massa adalah banyaknya partikel yang dikandung oleh zat tersebut. Jadi semakin banyak partikel yang dikandung oleh zat tersebut, maka massanya semakin besar. Itulah perbedaan dari berat benda dan massa benda. Nah, rumus percepatan gayanya sama, kira-kira seperti ini untuk penjabarannya ya. Sama dengan ini.
Cuma ini lebih lengkap lagi. Nah, silakan dicatat atau di stop dulu kemudian dicatat. Next, gaya gesekan. Pada setiap dua permukaan benda yang bersentuhan, selalu timbul gesekan. Pada dua buah benda yang bergesekan, selalu terdapat gaya yang disebut sebagai gaya gesekan. Arah gaya gesekan berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, gaya gesekan juga sering disebut gaya hambat. Gaya gesekan dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan juga gaya gesekan kinetis. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Yang pertama adalah rem mobil. Rem ini berguna untuk memberikan gaya gesek yang lebih besar, sehingga mobil dapat segera diperlambat saat melaju kencang di jalan. Sabuk pengaman atau safety belt. Sabuk pengaman akan menahan pengendara jika terjadi pengereman secara mendadak. Yang tadi di hukum pertama Bapak sebutkan ya. Oleh karena itu, pengendara tidak akan terdorong ke depan sehingga dapat menguasai dirinya. Nah, kalau pada mobil eh, berhenti mendadak itu atau mengalami benturan tabrakan sangat berbahaya sehingga dilengkapi dengan safety belt sehingga pengendara badannya tidak ikut eh, condong ke depan ketika mobil itu berhenti maupun terjadi benturan dengan pembatas jalan atau dengan mobil ketika terjadi kecelakaan sehingga pengendaranya akan selamat ya kira-kira seperti itu cara kerjanya. Nah ini gambar dari safety belt. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap selalu menjaga diri dengan tidak keluar rumah kalau tidak perlu, tidak berkumpul-kumpul dengan temannya kalau tidak perlu. Karena beberapa hari terakhir ini Bapak memperhatikan di luar sana ada beberapa remaja seusia kalian yang masih saja berkumpul dengan temannya yang nggak jelas, nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, padahal sekolah sudah menghimbau untuk eh, tidak belajar di sekolah dulu supaya tidak bertemu dengan temannya. Ini malah ketika diberi waktu untuk belajar di rumah malah berkumpul dengan temannya sehingga semakin memperbesar resiko penularan atau penyebaran COVID-19. Untuk siswa MTS Bapak rasa apalagi siswa kelas 8 Bapak rasa sangat cerdas, tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita sama-sama menolong mereka yang berjuang di garis depan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Semangat belajar. Sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.